Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ceng dan juga kawan-kawan sekalian. Hari ini kita mencoba mengingat kembali tentang matan ya, walaupun sebenarnya matan itu udah banyak dibicarakan di mata kuliah ilmu hadis ataupun metode kritik hadis atau yang sebelumnya. Karena kita bicaranya tahrij adalah berbicara tentang hasil temuan kita. Hasil temuan kita tentang matan itu seperti apa sih? Nah, matan itu adalah pokok yang ingin kita dapatkan sebenarnya dari hadis itu. Sebenarnya yang diinginkan apa sih? Matan, karena matan itu ajarannya ya, pesannya ada di matan. Nah, sekarang pesan itu ada dua, apakah pesan itu benar dari pembawa pesan atau bukan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah pembawa pesan itu berbicara seperti itu atau tidak. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, apakah benar pesan itu dari sumbernya, dari pembawa pesan. Yang kedua, apakah sumber itu berbicara seperti itu atau tidak. Itu yang kedua. Jadi dua batasan, dua patokan untuk mengukur sebuah kebenaran matan. Nah, ketika apa benar matan itu berita itu berasal dari sumbernya. Nah, itu kan pertanyaan itu harus dijawab dengan cara apa? Dengan cara sumber itu dibandingkan, diperbandingkan, dihadapkan. Cara menghadapkannya dengan apa? Yang pertama dengan Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu sumber ajaran agama yang utama di agama Islam. Ya, jadi istilahnya kalau dalam istilah ilmu hadis itu, apakah hadis ini mukhalafah atau berbeda dengan sumber yang utama atau tidak? Sumber utama itu apa? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua, sumber utama itu adalah mutawatir. Mutawatir itu adalah riwayat yang diriwayatkan oleh orang banyak, ya, oleh orang banyak di setiap tingkatan, sehingga itu dianggap menjadi sebuah konvensi yang turun temurun. Yang tidak mungkin nih ada satu dalil yang bertentangan dengan kemutawatiran itu, gitu ya. Jadi hadis yang pertama, cara mengukur hadis, jika kita bertemu hadis yang sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran itu banyak sekali pesan, ada hadis yang berbeda dengan pesan dalam Al-Quran, maka kita bisa langsung sudah mengukurnya bahwa itu adalah bukan hadis. Jadi hadis tanpa dihukumi dulu dengan matan jika di matan itu terdapat kejanggalan. Janggalnya dalam artian bertolak belakang dengan dalil yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, atau hadis itu berbeda dengan apa? Dengan akal sehat yang didasari oleh ilmu pengetahuan. Ya, ada akal yang tidak didasari ilmu pengetahuan, maka itu tidak bisa menjadi alat ukurnya, karena alat ukurnya harus bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan. Untuk mempertanggungjawabkan itu adalah apa? Ilmu pengetahuan. Jadi bisa jadi ini banyak alasan yang mengacu pada ini. Cuma kita harus hati-hati dalam menyikapi apakah ilmu ini sudah eksis, sudah kuat, sudah mapan atau belum. Nah, itu ya, di situ yang jadi pokoknya. Ini lebih banyak mungkin nanti Pak Ceng akan jelasin, lebih banyak berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ataupun apalah istilahnya. Nah, selanjutnya pembandingnya apalagi selain itu, yaitu tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Fakta sejarah itu adalah fakta tidak bertentangan dengan data sejarah yang terjadi sebelum masa Nabi dan pada saat masa Nabi. Ya, itu
Adapun misalkan ketika ada hadis yang berkata tentang Nabi bercerita tentang masa yang setelah beliau, jika memang itu adalah sebuah kejadian yang menggambarkan seolah-olah Nabi ada di situ, itu tidak bisa diterima. Tetapi kalau sifatnya adalah prediksi, itu masih bisa diterima, karena kalau prediksi bukan berbeda dengan fakta saja, itu sebuah keadaan yang dimungkinkan tadi gitu kan, itu prediksi. Jadi kalau hadis-hadis saya di zamanun tidak termasuk pada kategori yang harus dipertentangkan dengan dengan bukti dan fakta sejarah gitu ya. Itu yang keempat. Kemudian tidak berbeda dengan, ada lagi sebenarnya tidak berbeda dengan hasil konvensi perbuatan yang menjadi konvensi di masa awal. Seperti gini, setelah Nabi itu ada sahabat, di masa sahabat itu ada perbedaan ya, ada perbuatan yang sudah menjadi kesepakatan. Misalkan contoh, ada perbuatan yang sudah menyepakatan apa? Di antaranya sholat malam di bulan Ramadan berjamaah, itu jadi konvensi di masa Umar. Kemudian ujug-ujug nanti kita ketemu hadis yang melarang, ya, yang melarang sholat qiyamul Ramadan berjamaah. Nah, itu pasti bisa ditolak karena apa? Itu menyalahi konvensi dan itu pasti dibuat-buat masa setelah itu yang memulainya, karena di masa pun ya pernah dijamaahi gitu. Pernah dijamahi pada kemudian mengundurkan diri di beberapa hari berikutnya, kemudian itu disepakati, ditetapkan oleh Umar untuk berjamaahkan dan itu menjadi konvensi di masa itu. Kemudian ujug-ujug ada yang melarang, mengharamkan atau mencaci maki yang namanya sholat qiyamul Ramadan secara berjamaah, kan itu jadi tidak logis gitu ya. Tidak logis itu dalam artian bukan tidak logis ya, tidak berbeda dengan kesepakatan yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu di antara hal. Nah, itu jika ingin membuktikan apa benar ada berita itu, apa benar ada matan itu, apa benar Rasul bersabda gitu ya. Bersabda itu iya atau tidak. Nah, itu yang kita jika mau mengukur ini asli atau tidak, maudhu atau tidak. Nah, kemudian ada lagi kajian matan, apakah ini yang dikatakan seperti ini yang dinyatakan oleh Rasul. Nah, inilah yang lebih banyak akan kita perhatikan di studi tahrij kalian. Jadi ketika kalian melihat mentahrij hadis kemudian ditemukan bukti bahwa hadis itu tidak hanya dimiliki oleh satu sanad, ya, oleh tidak hanya memiliki satu sanad tapi banyak sanad, kemudian sanad-sanad itu menampakkan perbedaan teksnya, perbedaan teks bukan makna teks ya, bukan tema teks, perbedaan teks. Nah, di situ kan perlu dibuktikan seperti apa sih yang dinyatakan Rasulullah. Apalagi ini pernyataan yang berbeda-beda, mana yang mendekati lah, minimal mendekati seperti yang dinyatakan Rasulullah. Maka cara mengukurnya untuk membuktikan bahwa inilah yang lebih mendekati yang dinyatakan Rasulullah adalah pertama yang harus diperhatikan mana yang memiliki periwayatan yang paling banyak. Ya, misalkan ada satu teks diriwayatkan oleh memiliki 10 sanad, terjadi 3 varian, 5 sanad varian yang sama, 2 sanad varian yang lain, 3 sanad varian yang lain. Maka dengan cara itu kita sudah bisa sedikit memastikan, walaupun belum tentu benar, memastikan bahwa yang 5 lah itu yang lebih mendekati apa yang dinyatakan Rasul gitu ya. Itu jika terjadi dari guru yang baik
Kemudian murid ada yang baik, ada yang tidak baik secara hafalan. Nah, tetapi boleh jadi nanti adanya perbedaan saat matan itu dikarenakan kemampuan guru yang tidak maksimal. Contoh, ada satu hadis temanya sama, hukumnya berbeda dari sumber yang sama. Contoh, sahabat sampai tabiinnya sama, dari mulai itba tabiinnya berbeda. Hadisnya sama ngomongin tentang A, tetapi hukum A-nya menjadi dua, ada C, ada D. Nah, ini siapa? Nah, kalau yang seperti ini kan bingung. Nah, yang hadis seperti ini yang biasanya nanti kita sebut dengan hadis mutarib. Kalau untuk hadis mutarib biasanya para ulama mendiamkan hadis itu, tidak dijadikan saran. Karena apa? Pertama, dari aspek hukumnya berbeda, tidak bisa ada yang bisa dipastikan mana yang harus dipegang. Kedua, kualitas yang meriwayatkan muridnya sama, tetapi yang berbeda guru. Nah, karena guru yang jadi sumbernya, jadi akibatnya salah. Sehingga lebih baik didiamkan. Tidak bisa berpegang pada salah satunya, karena ini udah bertolak belakang. Jadi kalau ada di kasus guru pasti mutarib dengan catatan ke atasnya sama satu sumber, kemudian murid yang meriwayatkan kedudukannya juga sama dari aspek kekuatan hafalan ataupun adalah. Nah, hadis ini diam karena dia juga mau dikompromikan, sudah tidak bisa dikompromikan, dan yang namanya juga berbeda gitu ya. Nah, itu yang akan terjadi di hadapan kalian. Kalian itu akan dihadapkan pada teks yang beragam walaupun maknanya sama, walaupun temanya sama, cuma kalimat mana yang persis dinyatakan oleh Rasul, maka diukurlah silakan dengan dua hal. Pertama, mana yang diriwayat ya, atau dipastikan mana di antara murid itu yang paling kuat hafalannya. Itu yang bisa memastikan untuk mengukur yang lebih mendekati apa yang dikatakan Rasulullah. Nanti akan ketahuan pula mana yang melakukan penambahan idroj atau melakukan pengurangan taksir, atau misalkan ada yang tertukar-tukar, ada tertukar kebalik dalam menyimpan, seperti apa? Seperti hadis tentang rukun Islam kan ada yang berbeda-beda, ada yang menyimpan haji dulu, ada yang kemudian menyimpan puasa, ada yang menyimpan puasa dulu, kemudian ada yang menyimpannya yang terakhir haji. Nah, secara makna tidak masalah ya, karena itu masih tetap rukun Islam. Tetapi untuk memastikan mana sih yang persis dinyatakan oleh Rasul, yang mendekati pada yang pernyataan Rasul, apakah memang haji dulu atau puasa dulu, maka itu yang diukur adalah mana riwayat yang paling banyak atau riwayat orang yang paling kuat hafalannya. Hanya itu saja. Atau misalkan nanti kelihatan thalabul ilmi baridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang banyak itu kan misalkan ala kulli muslimin. Ini berapa muslimatin, nanti akan ketahuan siapa yang melakukan penambahan. Jadi dalam hal penambahan kalimat, tertukar tempat, atau ada perbedaan di harokat, atau pergantian di merubah huruf, itu akan ketahuan. Nah, itu diukur berdasarkan yang tadi, riwayat yang paling banyak atau rawi yang paling kuat hafalan. Maka nanti kita bisa memastikan ketika menyimpulkan, maka kita simpulkanlah hadis secara keseluruhan yang paling mendekati dari aspek sanad yang paling kuat, dari aspek matan yang paling mendekati pada yang dinyatakan oleh Rasul. Itulah yang kita pilih sebagai hadis yang kita simpul. Hadis ini sahih karena ada yang posisinya kuat itu. Nah, bagaimana secara keseluruhan hadis yang lainnya, apakah baik karena ada yang selama tidak berbeda maknanya,
selama kata-kata yang berbeda pun itu masih bermakna sama gitu ya, maknanya tidak jauh, maka hadis-hadis yang lain statusnya juga dengan sendirinya menguat. Misalkan di antara 10 itu nih ada yang 2 berbeda itu karena tadi tertukar misalkan. Tertukar atau penambahan, tetapi penambahannya bukan penambahan yang mempengaruhi makna. Dia itu hadis itu doib karena apa? Karena lemah hafalan si rawinya. Tetapi karena ada hadis yang paling kuat, yang tadi hasil kesimpulan yang paling mendekati itu, maka hadis doibnya dengan sendirinya naik jadi hasan li ghairi. Secara keseluruhan tentang itu sahih karena tadi ditemukan hadis yang sempurna, yang mendekati ya, yang sahih dan mendekati. Ketika ada hadis-hadis lain yang lemah, dengan sendirinya terangkat dengan hadis yang paling kuat. Jika dia doib karena tadi kekurangan hafalan, maka dia naik menjadi hasan li ghairi. Jika ada yang hadis hasan, naik menjadi sahih li ghairi dan seterusnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk bagaimana matan itu diputuskan benar itu sabda Rasul atau bukan, kemudian mana yang mendekati yang disabdakan Rasul. Nah, itu cara mengukurnya. Kemudian nanti setelah disimpulkan, maka kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang memenuhi syarat sanad dan syarat matan. Dan itulah yang kemudian nanti bisa menjadi penguat terhadap hadis-hadis yang secara kualitasnya rendah di bawah hadis, lebih rendah di bawah hadis tersebut, tetapi dengan sendirinya mengangkat kekuatan hadis-hadis yang tadinya lemah. Mungkin itu saja ya Pak Aceng ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Dede. Terima kasih banyak.